Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, para hadirin, dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Laila Dwi Agustin, untuk menyampaikan pidato dengan tema perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Para hadirin yang berbahagia, saat ini dunia telah memasuki era digital. Kini teknologi digital semakin berkembang dengan sangat pesat, seolah tidak mengenal batas ruang dan waktu. Inovasi demi inovasi selalu bermunculan untuk mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia. Perkembangan ini melahirkan berbagai perubahan besar, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hingga bidang kesehatan dan pemerintahan. Perkembangan teknologi digital ditandai dengan adanya kemajuan yang sangat luar biasa di bidang internet, komunikasi, dan kecerdasan buatan. Jika dahulu kita membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengirimkan surat, kini hanya dengan satu ketukan saja pesan sudah dapat terkirim dalam beberapa detik. Jika dahulu kita harus mengantri di bank untuk melakukan transaksi, kini semua bisa dilakukan melalui gawai. Bahkan kegiatan belajar mengajar, bekerja, dan berbelanja dapat dilakukan di berbagai tempat yang berbeda-beda dengan menggunakan jaringan digital yang ada di gawai atau komputer. Dengan perkembangan teknologi ini, banyak sekali dampak positif di berbagai bidang. Misalnya pada perubahan dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi ini memberikan dampak yang sangat positif pada sektor pendidikan. Dengan adanya teknologi, pembelajaran dapat dilakukan secara daring dan dapat membuka akses pendidikan dari berbagai tempat. Platform pembelajaran daring, e-book, dan sumber daya pendidikan online menjadi mudah untuk diakses. Dengan demikian, pelajar dapat belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Hal ini dapat menciptakan peluang pendidikan yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan produktivitas di tempat kerja. Teknologi juga mengubah cara kerja di berbagai sektor industri. Penggunaan perangkat lunak bisnis, platform kolaborasi, online, dan manajemen proyek telah meningkatkan produktivitas dan efektivitas di tempat kerja. Karyawan dapat bekerja secara remote dengan mudah, memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi tanpa batas geografis. Ini membawa fleksibilitas yang lebih besar dalam dunia kerja dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan ekonomi digital. Pesatnya perkembangan teknologi telah membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi digital. Pelaku usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan platform e-commerce, pemasaran digital, dan pembayaran online untuk mencapai pasar yang lebih luas. Hal ini dapat memberikan peluang ekonomi yang lebih besar, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi dan kreatif. Yang keempat yaitu kemajuan dalam bidang kesehatan. Teknologi juga membawa revolusi dalam sektor kesehatan. Penerapan telemedikal, penggunaan teknologi medis canggih, dan analisis data kesehatan telah meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan manajemen penyakit.
Inovasi seperti wearable health watch memungkinkan individu untuk memantau kesehatan mereka secara real-time, memberikan kontrol lebih besar terhadap kesejahteraan pribadi. Yang terakhir yaitu kemudahan dalam komunikasi. Komunikasi kini menjadi lebih praktis dan cepat. Kita bisa melakukan panggilan video dengan orang berada di belahan dunia. Media sosial juga memfasilitasi kita untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan kolega kerja yang berada di daerah jauh dari kita. Hadirin yang saya banggakan, di balik banyaknya hal positif dalam perkembangan teknologi ini, banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi saat ini. Misalnya, anak-anak yang tumbuh di era digital dapat kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung dan menjadi terbiasa dengan kehidupan online. Kondisi ini dapat berdampak pada pengembangan kemampuan sosial pada anak dan emosional mereka. Hal ini dapat membawa implikasi jangka panjang terhadap cara berinteraksi dengan masyarakat. Yang kedua, anak-anak akan menjadi malas untuk belajar karena dengan perkembangan teknologi saat ini, semua hal bisa dipelajari sudah ada di internet. Hal ini dapat membuat anak-anak lebih bergantungan kepada internet. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu ancaman pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Merupakan risiko yang sangat melekat sekali dengan ketergantungan teknologi ini. Data pribadi, informasi bisnis, dan karya intelektual rentan diretas oleh oknum yang berusaha untuk memanfaatkan tanpa izin. Dengan berkembangnya teknologi ini, seorang akan lebih mudah untuk melakukan tindakan kejahatan seperti penyebaran virus komputer, pornografi, perjudian, kecurangan, dan konsumsi perilaku kekerasan. Hal ini dapat memberikan tantangan yang sangat serius bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang untuk menjaga integritas dan keamanan cyber. Yang terakhir yaitu penggantian tenaga kerja oleh mesin dan AI dan kecerdasan buatan dengan menggantikan peran manusia di berbagai sektor, terutama pekerjaan yang bersifat rutin. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi tetapi menimbulkan kekhawatiran hilangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Saudara-saudari yang saya hormati, melihat dampak positif dan negatifnya tentang perkembangan teknologi, sudah seharusnya kita sebagai manusia yang berakal menggunakan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Teknologi hanyalah alat, manfaat atau bahayanya tergantung pada cara kita menggunakannya. Caranya dengan mengatur waktu dan batasan untuk menggunakan teknologi, untuk menetapkan aturan penggunaan teknologi terutama pada anak-anak dan remaja, supaya tidak kecanduan dan tetap menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Penggunaan fitur pengaturan waktu pada perangkat bisa membantu membatasi durasi atau akses teknologi. Yang selanjutnya, orang tua harus mengawasi penggunaan teknologi anak-anak dengan menetapkan aturan dengan jelas, membatasi waktu penggunaan gadget, dan menggunakan aplikasi kontrol orang tua untuk memastikan anak menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Yang ketiga, gunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti dalam pendidikan daring, kesehatan, dan pemberdayaan digital ekonomi. Yang selanjutnya, ajarkan generasi muda untuk menjadi penggerak perubahan positif dalam dunia digital, menggunakan teknologi dengan hati dan akal sehat
supaya masa depan teknologi menjadi jembatan kemajuan, bukan sebagai jurang pemisah. Hadirin sekalian, kita tidak dapat menolak kehadiran teknologi digital saat ini. Justru kita harus memanfaatkannya untuk kemajuan bersama. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat harus bersinergi menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan inklusif. Kesadaran kolektif untuk menjadikan teknologi sebagai sarana kemajuan, bukan kehancuran, adalah kunci utama. Mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih baik, bukan untuk memisahkan antara generasi atau gelangan. Maka dari itu, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi saja, tapi juga sebagai pemikir dan penggerak perubahan di dalamnya. Gunakan teknologi digital dengan hati dan akal yang jernih. Jangan sampai kita diperbudak oleh alat ciptaan kita sendiri. Karena mau gimana pun kita yang harus menggerakkan teknologi, bukan kita yang digerakkan oleh teknologi. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindakan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.